Baik, kita lanjutkan membahas materi trigonometri. Jadi sebelumnya kita telah mengenal atau mempelajari nilai sinus suatu sudut, besar sinus suatu sudut, kosinus, tangen, dan kotangen. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari besar sudut kalau dia di kuadran 1, 2, dan 3 serta 4. Bagaimana nilai sinus, kosinus, tangen, dan kotangen pada kuadran 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran materi trigonometri dengan sudut kalau segitiganya itu bukan segitiga siku-siku. Jadi bagaimana kita mencari nilai sinus dan kosinus kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku. Jadi pada materi sebelumnya kita belajar nilai sinus dan kosinus suatu sudut itu pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku atau segitiganya sembarang. Ya, misalkan nih ada segitiga sembarang. Ini A, B, C. Nah, nanti panjang ini misalkan panjang BC karena dia letaknya di depan sudut A, saya kasih panjang A, kemudian yang di depan sudut B, yang di depan sudut C misalkan C, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mencari sudut nilai sin A, ya, kita menggunakan aturan sinus. Jadi untuk mencari nilai sin suatu sudut kalau segitiganya sembarang, maka kita menggunakan aturan sinus, ya. Nah, bagaimana aturan sinus? Jadi kalau misalkan ditanya sin sudut A, ya, berarti nanti kita lihat nih panjang garis yang di depan sudut A itu berapa. Misalkan panjangnya A, berarti A per sin sudut A. Kita bandingkan dengan panjang garis di depan sudut B. Panjang garis di depan sudut B berapa? B. Berarti ini B per sin sudut B sama dengan yang terakhir, panjang di depan sudut C adalah C per sin sudut C. Jadi ini adalah aturan sinus. Jadi untuk mencari nilai sin dari suatu sudut pada segitiga sembarang, kita bisa menggunakan aturan sinus seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari besarnya sudut, jadi selain menggunakan aturan sinus, kita bisa juga menggunakan aturan kosinus, ya. Jadi untuk mencari nilai atau besarnya suatu sudut pada suatu segitiga sembarang, kita bisa juga menggunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana aturan kosinus? Nah, misalkan nih kita mau mencari sudut A, ya, besar sudut A dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau mencari cos sudut A misalkan, ya, dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, kita lihat nih yang di depan sudut A yang mana garisnya, panjang garisnya? Berarti yang panjang garisnya adalah A. Berarti A kuadrat, ya. Sebentar. Yang di depan kan besarnya kan A. Sedangkan yang mengapit sudut A itu adalah B dan C. Maka nanti gini caranya. Yang mengapit panjang garis yang mengapit sudut A yaitu B dan C. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat, ya, dikurangi dengan panjang garis yang di depan sudut A. Berarti min A kuadrat. Lalu kita bagi dengan 2 kali panjang sudut yang panjang garis yang mengapit. Berarti B kali C. Ini kalau mencari sudut A. Nah, bagaimana kalau mencari
sudut B. B-nya di sini berarti. Ya. Berarti yang mengapit apa? A dan C. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat. Yang di depannya apa? Depannya B. Berarti min B kuadrat per 2 kali A kali C. Nah, kalau mencari cos sudut C, berarti misalnya, nah C, sudut C-nya di sini. Yang mengapit adalah panjangnya itu A dan B. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang panjang garis di depan sudut A adalah C. Berarti C kuadrat per 2 kali A kali B. Ini adalah untuk aturan kosinus. Jadi kita mencari besarnya sudut pada segitiga sembarang dengan aturan kosinus. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk mencari sudut pada suatu segitiga sembarang dengan aturan sinus dan kosinus.